memasuki gereja, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Aditya Yedija Marojan Situmeang dan Jessica Hilaris Borusitorus yang dengan berkat dan seizin Tuhan akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaat di rumahnya yang kudus ini. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita yang telah menganugerahkan hari bahagia ini untuk kita semua. Karena itu, dengan rasa syukur yang dalam, mari kita memasuki ibadah pemberkatan nikah putra-putri kita ini. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3 ayat 4. Kita
bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, jadilah penurut-penurut Tuhan seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan Yesus Kristus berfirman, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Ya Tuhan yang kami kasihi, karena itu lihatlah mereka dengan kasih setiamu, kuasailah mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar pernikahan mereka berjalan dengan damai sampai akhir hayat mereka. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih-Mu yang abadi, isilah kehidupan mereka dengan kemurahan-Mu, agar pernikahan mereka senantiasa dipenuhi damai sejahtera dari awal hingga akhir. Teguhkanlah kasih mereka, agar mereka tahan uji, dalam suka maupun duka. Cukupkanlah kebutuhan mereka sehari-hari, lengkapilah sukacita mereka, dengan menganugerahkan kepada mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, sehat dan cerdas. Teguhkanlah janji mereka untuk melayani Tuhan, dan setia satu dengan yang lain dalam cinta kasih-Mu. Dengarlah doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Situmeang,
Amang Inang, keluarga besar Sitorus, Amang Inang terkhusus buat Aditya Yedija Marojahan Situmeang dengan Jessica Hilary Boru Sitorus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini dan yang menjadi penuntun untuk pengantin baru ini. Kami mengambil dari Mazmur 128 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melihat lebih jauh firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, satu pertanyaan untuk kita semua. Apakah yang diidamkan, yang diharapkan oleh setiap orang di dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga? Apa yang diidamkan, diharapkan orang banyak jika dia mengambil satu keputusan untuk berkeluarga, untuk menikah? Saya yakin semua kita yang hadir di sini setuju dengan jawaban, tentu saja kebahagiaan. Tidak ada satu orang pun jika dia sudah memutuskan hidupnya membentuk satu keluarga yang baru untuk tidak bahagia. Dan semua kita yang hadir di sini pasti itu idaman kita di tengah-tengah keluarga kita. Tidak ada satu keluarga yang mengharapkan, yang menginginkan keluarganya menderita, keluarganya kocar-kacir, keluarganya tidak karu-karuan. Tapi semua menginginkan bahwa keluarganya itu hidup di dalam kebahagiaan. Persoalannya sekarang, saudara-saudara, bagaimana caranya? Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan agar supaya kebahagiaan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, bagian dari kehidupan keluarga kita masing-masing. Apakah kebahagiaan itu bisa kita raih dengan mengandalkan dunia ini, dengan mengandalkan pikiran kita sendiri? Pemazmur dalam renungan kita pada saat ini mau mengatakan kepada kita bahwa dia juga mengharapkan semua keluarga orang yang percaya itu hidup di dalam kebahagiaan. Dengan satu dasar, takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu jelas. Pemazmur katakan dalam renungan kita ini bahwa dasar dari kebahagiaan itu, agar kebahagiaan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, hanya satu caranya, kita harus takut akan Tuhan. Kita harus berjalan seturut dengan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Orang yang hidup di dalam kejujuran, maka dia tidak akan pernah berpura-pura terhadap pasangan hidupnya. Kemunafikan itu akan dibuang. Kesementaraan kasih itu akan dibuang dari dalam hidupnya. Ingat, sekali dicoba untuk berbohong kepada pasangannya, akan ketagihan,
akan ketagihan. Dan itu akan menjadi bagian dari kehidupannya. Dan akan menganggap bahwa kebohongan itu bukan dosa lagi. Tapi itu menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu di tengah-tengah keluarga, jangan pernah ada kebohongan. Coba Amang Inang dulu. Pernah enggak Amang? Inang bohong sama Inang, Amang. Atau sebaliknya. Kita yang tahu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Yang pasti kebohongan itu akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah keluarga. Maka yang harus dipelihara jujur. Sekali jujur akan selamanya jujur dan tidak akan pernah melakukan hal-hal di luar kejujuran itu. Dan yang kelima, saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dia pasti melekat pada Tuhan. Keluarga itu, pribadi suami, pribadi istri itu melekat pada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan yang menuntun dan membimbing keluarganya. Kita harus akui, saudara-saudara, jalan Tuhan sering berbeda dengan jalan kita. Kita sering mengambil jalan pintas. Apalagi di zaman kita sekarang ini, budaya instan. Semua serba instan. Ada kopi instan ya, ada makanan instan ya, ada beras instan. Dan jangan-jangan doa kita juga jadi instan. Hidup ini adalah proses. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang berjalan seturut kehendak Tuhan, hidupnya pasti akan diproses oleh Tuhan. Di dalam proses perjalanan hidup itu akan ada tantangan hidup kita hadapi. Dan mungkin akan menyakitkan. Sama halnya seperti berlian atau emas murni. Untuk menciptakan berlian atau emas yang indah, dia harus diproses, dia harus dibakar, dia harus dipukul, dia harus digosok, dia harus dibentuk. Akhirnya terciptalah satu berlian yang betul-betul indah. Demikian dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Kita harus ingat, Aditya, Jessica harus ingat. Apa kata Amsal? Apa yang cepat diperoleh, akhirnya tidak diberkati. Apa yang cepat kita peroleh, itu akhirnya tidak terberkati. Makanya orang jual-jual mahal ya. Jual-jual mahal ya. Kalau cepat dapat kan, kita anggap enteng sama dia, kan begitu. Ini sekian tahun Aditya mengeririt si Jessica ini. Baru hari ini goalnya, nah baru terus itu gak gampang loh, susah loh. Saya kenal marga Sitorus, saya Hutahayan toh, ya saya tahu itu. Dan itu yang terbaik dalam kehidupan. Coba kalau orang korupsi, cepat dapat kan, korupsi kan cepat dapat. Tapi akhirnya bagaimana, kemana dia pergi? Kita tahu kan begitu. Itu kata Amsal. Dan itu semua harus kita akui. Apa yang cepat dapat, akhirnya tidak akan terberkati. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita ini, jika dalam proses ini Tuhan memproses kehidupan kita, agar kelima hal itu tadi Aditya, Jessica, menjadi bagian dalam kehidupan kalian. Ingat itu? Apa pesan pemazmur saat ini? Ya, betul-betul hidupmu lengket dengan Tuhan. Ingat, seseorang yang selalu hidup lengket dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, maka dia akan terberkati. Dia akan menerima apa yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa buah dari keluarga yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya? Nanti di rumah Aditya baca ya, lengkap satu pasal ini. Itu hanya 6 ayat.
Kamu akan melihat di situ nanti Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kamu akan melihat di situ bagaimana hidup keluarga itu. Yang pertama dikatakan di situ bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidupmu. Kamu akan menikmati hasil jerih payahmu. Itu yang pertama. Kamu akan menikmati hasil jerih tanganmu. Jadi seseorang yang takut akan Tuhan itu bukan jerih payah orang lain yang dinikmati, tapi jerih tangannya yang dinikmati. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan di situ, bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu, istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anggur itu mahal ya, mahal. Jarang mungkin di rumah kita buah anggur ada. Karena apa? Mahal ya. 1 kilo 100.000 kali ya. Ya Jessica ya. Ya mungkin ya, gitu. Jadi mahal. Nah, jadi artinya di situ apa yang mahal itu akan datang, akan Tuhan berikan, akan Tuhan berkati di tengah-tengah keluarga orang yang takut akan Tuhan.